Bayangkan sebuah pemandangan sederhana di sudut kota. Ada sebuah toko kecil milik keluarga Tionghoa. Toko itu menjual kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak, sabun, dan bumbu dapur. Tidak ada papan nama besar, tidak ada hiasan mewah, bahkan bangunannya pun tampak biasa-biasa saja. Namun, toko tersebut selalu ramai didatangi pembeli, bertahan puluhan tahun lamanya, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Anehnya, dari usaha kecil itulah sang pemilik mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi, membeli properti, serta membuka cabang-cabang baru. Fenomena semacam ini bukanlah hal asing. Kita sering menjumpai kisah serupa di mana keluarga Tionghoa yang tampak sederhana justru memiliki kemampuan finansial yang kuat. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, apa yang membuat mereka bisa cepat sukses? Mengapa ketika sebagian orang masih berjuang mengatur keuangan, mereka sudah lebih dulu memikirkan cara untuk mengembangkan bisnis dan membangun kekayaan? Pertanyaan ini tentu wajar. Sejak dahulu, orang Tionghoa memang dikenal sebagai kelompok yang memiliki etos kerja tinggi, pandai berdagang, serta disiplin dalam mengelola keuangan. Mereka mampu melihat peluang yang bagi orang lain tampak sepele, lalu menjadikannya sebagai jalan menuju kesuksesan besar. Yang menarik adalah, semua itu bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ada kebiasaan, nilai, dan prinsip hidup yang mereka pegang erat, sehingga menjadi fondasi kuat dalam membangun kesejahteraan. Melalui pembahasan ini, kita akan mencoba menyingkap 7 alasan utama mengapa orang Cina bisa cepat kaya. 7 alasan yang bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata yang sudah berlangsung turun-temurun. Dengan memahaminya, kita tidak hanya bisa mengagumi, tetapi juga mengambil pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang dengan sukarela like video ini, saya doakan hidup kalian bisa lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang mari kita mulai. 1. Etos kerja yang tinggi. Salah satu alasan paling mendasar mengapa orang Cina bisa cepat kaya adalah karena etos kerja mereka yang luar biasa. Etos kerja ini bukan sekedar tentang rajin atau giat, melainkan sebuah cara pandang terhadap kerja itu sendiri. Bagi banyak orang Tionghoa, kerja bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga bentuk tanggung jawab, kehormatan, bahkan identitas diri. Sejak kecil, anak-anak Tionghoa sudah dibiasakan untuk mengenal arti kerja keras. Tidak jarang mereka membantu orang tua di toko, ikut menjaga dagangan, atau sekedar belajar bagaimana melayani pelanggan. Dari proses inilah mereka menyerap nilai bahwa kerja keras adalah bagian dari kehidupan. Maka ketika dewasa, kebiasaan itu sudah melekat, menjadikan mereka terbiasa menghadapi tantangan dengan disiplin dan ketekunan. Coba perhatikan usaha kecil seperti warung, toko kelontong, atau rumah makan milik orang Tionghoa. Umumnya mereka buka sangat pagi, bahkan sebelum matahari terbit, dan tutup hingga larut malam. Hari libur, tanggal merah, atau momen yang bagi sebagian orang dijadikan waktu beristirahat, seringkali mereka gunakan tetap untuk bekerja. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjalankan usaha. Mereka memahami, konsistensi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah etos kerja orang Cina bukanlah kerja tanpa arah. Mereka tidak hanya rajin tetapi juga cerdas dalam mengatur waktu dan tenaga. Mereka tahu kapan harus fokus pada pekerjaan dan kapan harus mengalokasikan hasil kerja untuk masa depan. Inilah yang membuat kerja keras mereka tidak sia-sia, melainkan menghasilkan sesuatu yang nyata. Etos kerja yang tinggi ini juga tercermin dalam filosofi hidup yang mereka warisi turun-temurun. Ada pepatah Tionghoa yang berbunyi, berjalan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Maknanya sederhana, namun dalam. Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Semua dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Prinsip inilah yang membuat mereka tidak mudah putus asa meskipun menghadapi kesulitan. Bila kita bandingkan dengan sebagian orang yang mudah mengeluh atau berhenti di tengah jalan, orang Tionghoa justru menjadikan kesulitan sebagai cambuk untuk berusaha lebih keras. Kegagalan dalam usaha bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Pola pikir inilah yang menjadi pembeda,
Mereka melihat kerja bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwa kunci pertama dalam membangun kekayaan bukanlah modal besar, melainkan sikap kerja yang benar. Tanpa etos kerja yang kuat, modal sebanyak apapun bisa habis sia-sia. Sebaliknya, dengan kerja keras yang disertai konsistensi, bahkan usaha kecil pun bisa berkembang menjadi besar. Itulah rahasia pertama yang patut kita teladani dari orang Tionghoa. Etos kerja yang tinggi, yang tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati. 2. Hidup hemat dan tidak boros. Salah satu ciri paling menonjol dari orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya adalah kebiasaan hidup hemat. Hemat di sini bukan sekedar menahan diri dari pengeluaran, melainkan sebuah gaya hidup yang terstruktur, konsisten, dan diwariskan secara turun-temurun. Banyak dari kita mungkin mengira bahwa hemat berarti pelit, padahal keduanya berbeda jauh. Hemat adalah seni mengelola pengeluaran agar tepat guna, sementara pelit cenderung menahan diri bahkan untuk kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Sejak usia muda, orang Tionghoa dididik untuk menghargai uang. Mereka belajar bahwa setiap lembar uang memiliki nilai kerja keras yang sudah dikeluarkan. Oleh sebab itu, menggunakannya harus penuh pertimbangan. Misalnya, mereka jarang sekali menghamburkan uang untuk barang-barang yang hanya memberi kesenangan sesaat. Jika membeli sesuatu, umumnya karena ada manfaat jangka panjang, bukan sekedar untuk pamer atau mengikuti tren. Kebiasaan hidup hemat ini bisa terlihat dari cara mereka mengelola kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih memilih memasak di rumah daripada terus-menerus makan di luar. Jikapun makan di luar, biasanya mereka akan mencari tempat yang sederhana namun tetap berkualitas. Bahkan, ketika bisnis sudah maju dan kehidupan mereka tergolong mapan, kebiasaan sederhana ini tidak serta-merta hilang. Bagi mereka, menjaga gaya hidup tetap terkendali adalah salah satu bentuk penghormatan kepada jerih payah yang sudah dilakukan. Hidup hemat juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan mereka untuk menabung. Orang Tionghoa terkenal disiplin dalam menyisihkan sebagian penghasilan, sekecil apapun jumlahnya. Mereka percaya bahwa menabung bukan sekedar menyimpan uang, melainkan menyiapkan fondasi untuk kesempatan yang lebih besar di masa depan. Dari tabungan inilah, mereka bisa berinvestasi, membuka usaha baru, atau menyelamatkan diri ketika menghadapi masa sulit. Banyak dari kita seringkali terjebak pada pola pikir konsumtif. Begitu mendapat penghasilan lebih, langsung dihabiskan untuk membeli barang-barang mewah, gadget terbaru, atau hiburan yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Akhirnya, meskipun gaji tinggi, tabungan tetap kosong dan masa depan tidak terjamin. Disinilah perbedaan mencolok terlihat. Orang Tionghoa memilih untuk menunda kesenangan jangka pendek demi keamanan finansial jangka panjang. Mereka rela bersabar, rela terlihat sederhana di luar, asalkan di balik itu ada kestabilan ekonomi yang terjaga. Ada sebuah filosofi yang sering mereka pegang. Jika kamu bisa hidup dengan sederhana ketika miskin, maka kamu akan tetap tenang ketika kaya. Kalimat ini mengajarkan bahwa kebiasaan hidup hemat bukanlah keterpaksaan, melainkan pilihan sadar. Dengan gaya hidup yang terkendali, mereka bisa tetap fokus membangun aset tanpa terbebani oleh keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Lebih dari sekedar pengendalian diri, hidup hemat juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam berhutang. Mereka tidak terbiasa berhutang hanya untuk memenuhi gengsi. Jika berhutang, biasanya untuk sesuatu yang produktif, misalnya modal usaha. Bukan untuk membeli barang konsumtif. Dengan demikian, mereka terhindar dari jeratan hutang yang bisa menghancurkan masa depan finansial. Hemat juga memberi ruang bagi mereka untuk lebih bijak dalam berinvestasi. Karena tidak terbiasa menghamburkan uang, mereka memiliki cadangan modal yang bisa diputar kembali. Dari situlah roda kekayaan terus berputar, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka berada pada posisi yang stabil dan makmur. Bagi kita, pelajaran ini sangat berharga, bahwa rahasia membangun kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga seberapa cerdas kita mengatur agar uang itu tidak langsung keluar. Dengan hidup hemat, kita belajar menghargai nilai kerja keras, belajar menunda kesenangan, serta menyiapkan fondasi finansial yang kokoh. Dan inilah alasan kedua mengapa orang Tionghoa dikenal cepat kaya. Mereka menguasai seni hidup hemat, tanpa kehilangan arah, tanpa terjebak dalam borosnya gaya hidup, dan tetap fokus pada tujuan besar yang ingin dicapai. Ketiga, kemampuan mengelola uang dengan sangat bijak.
Salah satu alasan utama mengapa banyak orang Tionghoa dikenal cepat kaya adalah karena mereka memiliki kemampuan mengelola uang yang sangat baik, bahkan sejak masih muda. Bagi mereka, uang bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dengan cermat. Setiap rupiah atau yuan yang mereka miliki dihitung dengan penuh kesadaran, sehingga mereka tidak mudah terjebak pada kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Kebiasaan ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga Tionghoa yang mengajarkan anak-anaknya sejak dini untuk menghargai nilai uang. Misalnya, mereka diajarkan untuk menabung sebagian dari uang jajan, tidak boros membeli barang yang tidak terlalu penting, dan selalu memikirkan manfaat jangka panjang dari setiap pengeluaran. Hal ini menciptakan pola pikir yang sangat berbeda dengan sebagian orang yang lebih mengutamakan gaya hidup dibanding manfaat jangka panjang. Selain itu, mereka juga terbiasa membuat perhitungan matang sebelum mengambil keputusan finansial. Tidak jarang, seorang pengusaha Tionghoa akan menimbang setiap peluang bisnis dengan sangat teliti, menghitung resiko serta potensi keuntungan secara detail, sehingga uang yang dimiliki tidak habis begitu saja tanpa arah. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Misalnya lebih memilih kendaraan yang tahan lama dan hemat bahan bakar daripada kendaraan mewah yang hanya menambah citra tetapi menguras dompet. Inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi utama kesuksesan finansial mereka. Dengan kemampuan mengendalikan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, ditambah disiplin dalam menabung serta berinvestasi, uang mereka cenderung terus bertumbuh. Banyak orang Tionghoa percaya bahwa kaya bukan hanya soal seberapa besar uang yang didapat, tetapi lebih kepada bagaimana uang itu dikelola dan digunakan agar tidak habis begitu saja. Dari prinsip ini kita bisa belajar bahwa untuk mencapai kestabilan finansial bukan hanya penghasilan besar yang penting, melainkan juga keterampilan dalam mengatur dan menjaga aliran keuangan. Orang yang berpenghasilan kecil sekalipun bisa bertumbuh jika ia mampu menahan diri, tidak terjebak gaya hidup konsumtif, dan mengalokasikan uangnya secara bijak. 4. Jiwa dagang yang kuat dan naluri bisnis yang terasah. Salah satu ciri yang sangat menonjol dari masyarakat Tionghoa adalah jiwa dagang mereka yang begitu kuat. Seolah-olah kemampuan untuk berdagang sudah menjadi bagian dari DNA yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi banyak keluarga Tionghoa, berdagang bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah tradisi, cara hidup, dan bahkan sebuah kebanggaan. Inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa tumbuh menjadi komunitas yang dikenal cepat kaya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sejak kecil, anak-anak dalam keluarga Tionghoa seringkali sudah dikenalkan dengan dunia usaha. Tidak jarang mereka diajak membantu orang tua di toko, warung, atau usaha kecil keluarga. Dari sana, mereka belajar tentang bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana menghitung keuntungan, serta bagaimana mempertahankan pelanggan agar kembali lagi. Ilmu-ilmu sederhana yang dipelajari sejak kecil ini secara perlahan membentuk mentalitas bisnis yang sangat kuat ketika mereka dewasa. Lebih jauh lagi, naluri bisnis orang Tionghoa terasah karena mereka terbiasa melihat peluang dalam hal-hal kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Misalnya, mereka mampu melihat kebutuhan masyarakat sekitar yang belum terpenuhi, lalu menjadikannya sebagai peluang usaha. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, mereka selalu mencari jalan keluar melalui kreativitas berdagang. Prinsip mereka sederhana, selama ada orang, selama itu pula ada kebutuhan, dan selama ada kebutuhan, selalu ada peluang untuk berbisnis. Selain itu, mereka juga dikenal tidak takut memulai dari bawah. Banyak pengusaha Tionghoa sukses yang dulunya hanya berjualan di pasar tradisional, membuka kios kecil, atau bahkan berkeliling dari rumah ke rumah. Namun mereka melakukannya dengan konsistensi, kesabaran, dan perhitungan matang. Bagi mereka, bukan seberapa besar modal awal yang menentukan kesuksesan, melainkan seberapa besar kemauan untuk bekerja keras, melayani dengan jujur, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dari usaha kecil itulah, perlahan mereka bisa membangun bisnis yang lebih besar hingga akhirnya mencapai kesuksesan yang signifikan. Jiwa dagang yang kuat ini juga diperkuat oleh budaya mereka yang sangat menghargai hubungan baik dengan orang lain. Mereka memahami bahwa pelanggan bukan sekedar pembeli, melainkan aset jangka panjang yang harus dijaga. Oleh karena itu, banyak pedagang Tionghoa yang sangat ramah, sabar, dan pandai menjalin komunikasi dengan pelanggannya. Mereka rela memberikan harga sedikit lebih murah atau pelayanan ekstra demi menjaga kepercayaan, karena mereka tahu bahwa kepuasan pelanggan akan membawa keuntungan berlipat di kemudian hari. Dari sini kita bisa menarik pelajaran berharga, bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Ia lahir dari kerja keras, ketekunan,
keberanian untuk melihat peluang, dan kesabaran dalam mengembangkan usaha dari bawah. Jiwa dagang yang kuat bukan hanya tentang mencari untung, tetapi juga tentang membangun jaringan, menjaga kepercayaan, dan memahami kebutuhan orang lain. 5. Gaya hidup hemat dan sederhana. Salah satu rahasia besar mengapa orang Tionghoa bisa cepat kaya adalah karena mereka memiliki kebiasaan hidup hemat dan sederhana. Prinsip ini sudah mengakar kuat dalam budaya mereka sejak lama. Mereka percaya bahwa uang tidak hanya untuk dibelanjakan, melainkan harus diputar, diinvestasikan, dan dijaga agar bisa berkembang. Dengan cara inilah, kekayaan mereka bisa bertahan dan terus bertambah dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga Tionghoa yang tampak biasa saja. Tidak semua orang Tionghoa kaya langsung terlihat hidup mewah. Bahkan ada yang rumahnya sederhana, kendaraannya biasa, dan pakaiannya tidak mencolok. Namun, di balik kesederhanaan itu, mereka memiliki aset, tabungan, atau usaha yang berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan substans daripada penampilan. Bagi mereka, lebih penting memiliki tabungan dan modal usaha daripada hanya terlihat kaya di mata orang lain. Gaya hidup hemat ini biasanya sudah diajarkan sejak dini. Anak-anak dibiasakan untuk tidak menghambur-hamburkan uang, belajar menabung dari uang saku, bahkan ada yang diminta mencatat setiap pengeluaran kecil. Dengan disiplin seperti itu, mereka tumbuh menjadi pribadi yang terbiasa mengatur keuangan dengan baik. Mereka memahami bahwa uang yang disimpan atau diinvestasikan hari ini akan menjadi penopang di masa depan. Selain itu, ada pepatah dalam tradisi Tionghoa, jangan makan habis, jangan belanja habis. Artinya, dari setiap pendapatan yang diperoleh, tidak boleh semuanya dihabiskan untuk konsumsi. Sebagian harus disisihkan untuk tabungan, investasi, atau untuk modal usaha berikutnya. Filosofi inilah yang membuat mereka tidak pernah kekurangan modal ketika ingin membuka peluang baru. Bahkan, sekalipun hidup sederhana, mereka tetap bisa memperbesar usaha mereka dari waktu ke waktu. Sikap hemat ini juga terlihat dalam cara mereka membelanjakan uang. Mereka sangat berhati-hati dalam membeli sesuatu. Mereka tidak mudah tergoda oleh barang-barang mewah yang tidak terlalu dibutuhkan. Kalaupun membeli sesuatu yang mahal, biasanya itu adalah aset produktif, seperti tanah, properti, atau peralatan usaha yang kelak bisa memberikan keuntungan lebih besar. Mereka jarang membelanjakan uang hanya demi gengsi, karena bagi mereka, gengsi tidak akan membuat kehidupan lebih baik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kekayaan bukan hanya soal seberapa besar penghasilan kita, tetapi lebih kepada seberapa bijak kita mengelola apa yang kita miliki. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar, tetapi habis begitu saja karena gaya hidup yang konsumtif. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi bisa cepat kaya karena pandai mengatur, menabung, dan hidup sederhana. Gaya hidup hemat orang Tionghoa adalah cerminan dari filosofi hidup mereka yang realistis dan jauh pandangannya. Mereka rela menahan kesenangan hari ini demi meraih keamanan finansial di masa depan. Dari sini kita belajar bahwa kunci menuju kekayaan bukan hanya bekerja keras, melainkan juga mengendalikan diri dari keinginan berlebihan. 6. Etos kerja keras dan tidak mudah menyerah. Salah satu alasan terbesar mengapa orang Tionghoa bisa cepat kaya adalah karena mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Bagi mereka, kerja keras bukan sekedar kewajiban, melainkan sebuah jalan hidup. Sejak kecil, banyak anak Tionghoa sudah terbiasa melihat orang tua mereka bekerja dari pagi hingga malam, bahkan menjalankan lebih dari satu jenis usaha. Kebiasaan inilah yang menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan tidak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari kerja keras yang konsisten. Dalam budaya Tionghoa ada pepatah kuno yang berbunyi, kerja keras hari ini adalah jaminan hari esok. Prinsip ini membuat mereka tidak pernah mudah mengeluh atau cepat menyerah. Jika satu usaha tidak berhasil, mereka akan mencoba usaha lain. Jika hari ini rugi, mereka percaya bahwa esok bisa untung, asalkan tetap berusaha. Fleksibilitas ini lahir dari semangat pantang menyerah yang sudah mendarah daging. Etos kerja keras ini juga tercermin dalam cara mereka memandang waktu. Waktu dianggap sebagai aset paling berharga, bahkan lebih berharga daripada uang. Karena itu, mereka tidak suka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Mereka rela bekerja lebih lama, mengorbankan kenyamanan, bahkan meninggalkan kesenangan sesaat demi mengejar tujuan jangka panjang. Disiplin terhadap waktu inilah yang membuat mereka mampu mencapai banyak hal dalam kurun waktu singkat.
Selain itu, kerja keras bagi orang Tionghoa seringkali diiringi dengan semangat gotong royong dalam lingkup keluarga. Misalnya, sebuah usaha kecil seperti warung makan tidak hanya dijalankan oleh satu orang, tetapi seluruh anggota keluarga ikut terlibat. Ada yang memasak, ada yang melayani pelanggan, ada yang mengurus pembukuan. Dengan cara ini, usaha bisa berjalan lebih efisien dan keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar. Inilah salah satu strategi sederhana yang membuat banyak usaha keluarga Tionghoa mampu bertahan puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Lebih dari itu, mereka memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi tantangan. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Banyak orang Tionghoa yang mulai dari nol, berjualan kecil-kecilan, mengalami kegagalan, bahkan jatuh bangun berkali-kali, tetapi tetap bisa bangkit dan akhirnya sukses besar. Mentalitas inilah yang membuat mereka unggul dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa kerja keras tidak bisa ditawar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Banyak orang yang ingin cepat kaya, tetapi tidak mau bersusah payah. Sementara orang Tionghoa justru sebaliknya, mereka siap bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih tekun dibanding orang lain. Itulah sebabnya, mereka seringkali bisa mencapai posisi yang lebih baik dalam waktu relatif singkat. Kita bisa belajar bahwa untuk mencapai kekayaan dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar aman. Jalan yang ditempuh orang Tionghoa menunjukkan bahwa kerja keras yang konsisten, meski terlihat berat, pada akhirnya akan membuahkan hasil yang besar dan berkelanjutan. 7. Pola hidup hemat dan tidak boros. Salah satu alasan paling kuat mengapa orang Tionghoa bisa cepat kaya adalah karena mereka memiliki pola hidup hemat yang sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Bagi sebagian besar orang Tionghoa, kekayaan tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, tetapi juga dari seberapa bijak uang tersebut dikelola. Prinsip hemat ini bukan berarti pelit, melainkan sebuah strategi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan mendukung tujuan jangka panjang. Sejak kecil, anak-anak Tionghoa sudah dibiasakan untuk tidak menghamburkan uang. Mereka diajarkan untuk selalu menabung, bahkan dari sisa uang jajan. Kebiasaan sederhana ini membentuk pola pikir bahwa uang kecil sekalipun punya nilai besar bila dikumpulkan secara konsisten. Itulah sebabnya banyak keluarga Tionghoa yang mampu mengembangkan usaha mereka dari modal yang relatif kecil karena mereka terbiasa menabung sedikit demi sedikit hingga terkumpul modal yang cukup. Dalam gaya hidup sehari-hari, orang Tionghoa juga cenderung tidak tergoda untuk pamer harta. Mereka lebih memilih menginvestasikan keuntungan usaha ke dalam bisnis baru, properti atau aset yang produktif, ketimbang membelanjakannya untuk barang-barang mewah yang sifatnya konsumtif. Banyak dari mereka rela memakai pakaian sederhana, kendaraan yang fungsional, atau rumah yang tidak terlalu mewah pada awalnya. Karena mereka tahu bahwa fokus utama adalah memperbesar aset, bukan memperlihatkan kekayaan. Pola hidup hemat ini juga membuat mereka lebih tahan terhadap krisis. Ketika menghadapi masa sulit, orang yang boros biasanya akan kesulitan karena tidak punya cadangan. Namun orang Tionghoa yang terbiasa hemat biasanya memiliki simpanan yang bisa dipakai untuk bertahan, bahkan memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk membeli aset atau mengembangkan usaha baru. Inilah yang membuat kekayaan mereka semakin bertambah karena mereka mampu memanfaatkan momentum ketika orang lain justru kesulitan. Selain itu, hemat bagi orang Tionghoa juga berarti pandai mengatur prioritas. Mereka akan selalu bertanya sebelum membeli sesuatu, apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan? Dengan pertanyaan sederhana itu, mereka bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan dalam urusan hiburan atau kesenangan, mereka tetap memperhitungkan manfaat jangka panjangnya. Misalnya, daripada menghabiskan banyak uang untuk pesta besar, mereka lebih memilih makan malam sederhana bersama keluarga, tetapi menyisihkan sebagian uang untuk pendidikan anak atau investasi usaha. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kekayaan bukan hanya soal berapa banyak yang kita peroleh, melainkan juga bagaimana cara kita mengelolanya. Tanpa hidup hemat, sebesar apapun penghasilan yang kita punya akan habis begitu saja, sementara dengan hidup hemat, penghasilan yang kecil pun bisa berkembang menjadi aset besar di masa depan. Prinsip orang Tionghoa ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan finansial lahir dari keseimbangan antara bekerja keras mencari rezeki dan mengelola rezeki itu dengan bijak. Dengan begitu, kekayaan yang diperoleh bukan hanya sementara, melainkan bisa diwariskan untuk generasi berikutnya. Pada akhirnya, kisah tentang bagaimana orang Tionghoa bisa cepat kaya bukanlah sebuah cerita tentang keberuntungan semata, melainkan tentang pola pikir,
kebiasaan, dan prinsip hidup yang mereka pegang dengan konsisten. Mulai dari keberanian mengambil resiko, ketekunan bekerja, semangat berhemat, hingga kecerdikan mengelola modal dan membangun relasi, semuanya membentuk fondasi yang kokoh bagi kesuksesan finansial mereka. Jika kita perhatikan dengan jujur, tidak ada satupun rahasia besar yang sulit untuk ditiru. Semua yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sebenarnya bisa diterapkan oleh siapa saja, asalkan ada kemauan kuat untuk belajar dan berdisiplin. Mereka mengajarkan bahwa untuk menjadi sukses, kita tidak perlu mencari jalan pintas. Yang dibutuhkan hanyalah ketekunan, kesabaran, serta keberanian untuk hidup sederhana hari ini demi hasil besar di masa depan. Pelajaran yang bisa kita tarik adalah bahwa kekayaan sejati tidak lahir dari kebiasaan konsumtif, melainkan dari pola hidup hemat, investasi yang bijak, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Orang Tionghoa melihat uang bukan sekedar alat untuk bersenang-senang, tetapi sebagai sarana membangun masa depan, menjaga kestabilan keluarga, dan memberikan warisan berharga untuk generasi berikutnya. Dengan meneladani prinsip-prinsip ini, kita pun bisa menata ulang cara pandang kita terhadap keuangan. Kita bisa mulai dengan langkah sederhana, menabung secara konsisten, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, berani mencoba peluang usaha, dan terus belajar dari pengalaman. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ingatlah, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari perjalanan hidup yang penuh kesadaran, kerja keras, dan kebijaksanaan. Jika kita mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah terbukti berhasil selama ratusan tahun dalam budaya Tionghoa ini, maka peluang untuk mencapai kesuksesan finansial di masa depan terbuka lebar bagi siapapun, termasuk kita.